tahun 2021 kemarin. Itu gue nangis mulu bang setiap hari. Sampai ada suatu ketika gue lupa nangis nih hari itu. Besoknya gue kodok. Pokoknya gue harus nangis. Terus saking sedihnya gue. Dan lebih parahnya lagi, gue tuh kalau nangis, saking sedihnya gue nangis, itu dari mata gue keluar air kelapa. Bayangin lu, manis gue minum lagi nih. Supaya dia makin yakin bahwa lu tuh pengemis, lu harus pura-pura buta bang. Begitu dia udah yakin bahwa lu ini pengemis buta, langkah berikutnya adalah lu nyari spiteng rumahnya, terus lu nyebur situ. Pleset. Iya, biar dia makin yakin bang. Nanti kalau dia udah yakin banget bahwa lu pengemis buta, langkah berikutnya nih, lu kan tadi dari spiteng nih, lu naik ke atas, lalu lu cari jalanan yang kira-kira banyak kontainer pada ngebut, nah lu diri di tengah situ. Ya kan buta, supaya dia Sadik katakan Chan Fitri Rasdayanti Chan Ayu 13 ปี Chan Maja Karawang. Kapun kak. Lihatin Mbak Fitri cocoknya makan mangga kalau habis matang, mangga matang. Kenapa tuh? Soalnya Mbak itu udah harum manis lagi. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita ada di video prank taksi online sholawat yang selalu kalian tunggu-tunggu setiap minggunya. Dan alhamdulillah hari ini kita masih dikasih kesempatan dan waktu untuk bikin video yang menjadi hiburan rakyat. Teman-teman semua, kemarin ada yang nanya ke aku gini, Gus Aldi, kenapa ya Allah kok menciptakan manusia yang padahal manusia itu ternyata ada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa nggak diciptakan semuanya ahli ibadah aja, kan Allah bisa ya. Dan kenapa Allah menciptakan hewan-hewan yang melakukan perusakan di dunia ini, atau hewan-hewan yang nggak mengganggu makhluk-makhluk Allah yang lainnya gitu. Seperti contoh, ngapain Allah nyiptain nyamuk ya, ngapain Allah nyiptain laler dan lain sebagainya yang padahal itu merugikan kita gitu loh. Ini juga dibahas sama kafir Quraisy di zaman Nabi SAW. Mereka nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, emang Tuhan kamu nggak malu ya? Gitu nanya, emang Tuhan kamu nggak malu menciptakan lalat, menciptakan nyamuk, itu buat apa sebenarnya? Dibalas sama Allah SWT, innallaha la yastahi, sungguhnya Allah itu tidak malu membuat seperti itu. Tapi ini makna ini balaghah ya, jadi jangan disamakan dengan kita kalau kita bilang saya nggak malu gitu, beda ini. Ini maknanya Allah itu dijelaskan oleh para ahli tafsir, innallaha la yadhkurul masalah abasa. Sesungguhnya kalimat la yastahi tadi, Allah nggak malu, itu adalah maknanya Allah itu menciptakan segala sesuatu walau sekecil apapun pasti ada hikmahnya. Contoh Allah menciptakan nyamuk. Nyamuk itu kerjaannya mengganggu, menyedot darah, kekenyangan, lalu mati gitu. Jadi ini juga sebagai sindiran buat kita para manusia, jangan sampai kita itu hidup seperti nyamuk. Kita mengambil keuntungan dunia, mengejar dunia, lalu setelah kenyang kita mati tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Jadi ada banyak hal, termasuk orang-orang yang menjadi ahli maksiat di dunia ini yang kita lihat. Mereka itu sebetulnya menjadi ahli maksiat, bisa jadi Allah memberi pandangan kepada kita untuk tidak menjadi seperti itu, atau mereka menjadi contoh buruk. Nah gitu ya, ada contoh baik, ada contoh buruk. Contoh buruk ini untuk dihindari, contoh baik untuk ditiru gitu ya teman-teman. Jadi aku kalau ngelihat para ahli maksiat itu tidak langsung memvonis mereka ahli neraka,
Karena barangkali itu hanya menjadi contoh buruk agar kita menghindari, dan bisa jadi setelah itu mereka taubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab. Sebaik-baik para pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka bertobat, barangkali keadaan mereka lebih mulia daripada kita semua. Begitu marilah kita berhusnuzon dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang ahli taubat dan ahli dalam mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian semua yang mau dapetin merchandise topi seperti ini, topi terompah, topi sendalnya Nabi SAW, kalian bisa langsung pesan di Shopee, ada Gus Aldi Store namanya, atau bisa WA ke nomor yang ada di bawah, follow Instagramnya juga Gus Aldi Store. Dan jangan lupa kalian juga yang mau ngajak video pranknya, cus. Oke, teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya. Ini nampaknya orangnya cantik, namanya Fitri. Wah, ini berarti lahirnya Idul Fitri kayaknya. Kita langsung aja. A few moments later. Orangnya sudah dekat nih. Mbak Fitri. Iya, silakan Mbak. Monggo. Iya. Aduh, Mbak duduknya di depan dulu nggak apa-apa ya? Ini soalnya kursinya masih rusak. Tadi penumpang aku ada yang bawa pakai paku bumi. Di depan dulu nggak apa-apa ya? Silakan Mbak. Terima kasih. Duh, maaf ini ya. Jadi di depan. Tutup dulu. Ini Karawang panas banget ya Allah. Sama ini Mbak, di taksi online aku biasanya aku ngajak penumpang aku untuk baca doa dulu sebelum jalan. Nanti ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat, lancar sampai pelaminan. Ini pakai seatbelt dulu Mbak. Takut diambil orang soalnya kalau cantik begini. Bisa? Bisa ya. Berangkat ya Mbak ya. Bismillah. Oke. Mbak, siapa namanya tadi Mbak? Mbak Fitri ini kuliah apa kerja? Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Serakah sekali Anda ya. Pengen sukses semua. Iya, Masya Allah. Tapi apa? Sekarang tuh kalau di Karawang banyak pabrik ya Mbak ya? Iya. Jadi kayak dulunya Karawang tuh kan kota apa? Kota padi. Banyak padi. Kalau sekarang jadi lumbung pabrik. Banyak pabrik. Tapi aku dengar-dengar kemarin tuh banyak pengangguran ya di Karawang. Datanya tuh banyak. Soalnya katanya tuh lowongannya ada di sini. Di sini, di dalam mobil ini. Karena Mbak itu kan lowongan kerja, bikin aku pengen ngelamar. Karena Mbak itu kan lowongan kerja, bikin aku pengen ngelamar. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak Fitri tadi pagi sarapan apa makanan? Sarapan nasi goreng sih. Nasi goreng. Suka banget nasi goreng Mbak? Suka aja. Suka aja. Apa setiap hari makan nasi goreng? Enggak juga ya. Kalau aku tadi tuh makan bubur. Tapi kadang biasanya sih makan nasi uduk juga. Di Karawang ini nasi uduknya enak-enak ya. Jadi kayak di warung-warung tuh nasi uduknya udah enak banget. Kalau ininya apa? Cuci mulutnya habis makan buah apa? Kalau tadi pagi sih aku makannya strawberry. Strawberry. Di mana beli strawberry di Karawang, Mbak? Ada di Jogja. Ada di Jogja. Jauh, Pak. Makin jauh ke Jogja ya. Makin jauh aja. Lu di Karawang beli strawberry ke Jogja. Kan strawberry ya? Nggak asem, Mbak? Pakai gula. Pakai gula. Kamu udah manis sih ya. Tapi kalau aku lihat-lihat Mbak Fitri cocoknya makan mangga kalau habis matang. Mangga matang. Kenapa tuh? Soalnya Mbak itu udah harum manis lagi. Lihat Mbak Fitri cocoknya makan mangga kalau habis matang. Mangga matang. Kenapa tuh? Soalnya Mbak itu udah harum manis lagi. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Fitri, aku izin mau ngangkat telepon sebentar ya. Ini abang aku nelfon nih.
Jangan kangen ya. Banyak yang kangen gitu Mbak. Aku tinggal telepon sebentar, ke bawah mimpi semuanya gitu. Bentar ya Mbak ya. Halo. Assalamualaikum. Abang, udah lama lu gak nelfon gue ya Allah. Lagi di mana? Pemakaman. Ngapain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah abang, gue turut berduka cita ya. Selamat, tapi sekarang lu udah jadi anak yatim sekarang. Iya, lu kalau orang tua habis meninggal nih, gue kasih tahu. Yang pertama-tama harus lu lakuin adalah ngitung warisan yang banyak. Salah gue. Doa, maksud gue doa. Jangan ngitung warisan lu, banyakin baca doa bang. Kirimin Fatihah buat orang tua lu. Jangan ngeributin warisan lu. Sama lu kalau sedih boleh bang, sedih nggak apa-apa. Tapi lu jangan kebanyakan nangis ya. Lu ngaca dah. Lu kalau nangis jelek kayak iblis ngondek tuh nggak? Nggak pantas nangis. Yaudah, jangan nangis dulu. Iya. Gue juga pernah bang, gue ada di posisi lu. Kan orang tua gue kemarin meninggal selisihnya cuma 2 minggu. Bapak gue duluan, nyokap gue 2 minggu kemudian. Tahun 2021 kemarin. Itu gue nangis mulu bang setiap hari. Sampai ada suatu ketika gue lupa nangis nih hari itu. Besoknya gue kodok. Pokoknya gue harus nangis. Terus saking sedihnya gitu. Dan lebih parahnya lagi, gue tuh kalau nangis, saking sedihnya gue nangis, itu dari mata gue keluar air kelapa. Bayangin lu, manis gue minum lagi nih. Bang, ini kebetulan lu nelfon nih. Gue pengen ngajak lu kerja nih bang. Iya kerjaan lama kita yang dulu kita lakuin tapi sekarang udah gak pernah nih. Gue mau ngajak lu nanti sekitar minggu depan untuk maling motor tetangga gue. Gimana? Nah nanti seperti biasa kita bagi tugas bang. Gue fokus untuk ngambil motornya. Nah lu fokus ngalihin perhatian tetangga gue. Iya, ini katanya tetangga gue ini orangnya dermawan, suka banget sedekah dia. Nah jadi nanti peran lu adalah lu harus jadi pengemis. Supaya dia makin yakin bahwa lu tuh pengemis, lu harus pura-pura buta bang. Nanti jadi lu pakai tongkat jalan sama kacamata hitam, biar dia yakin. Nah, lu jalan tuh di depan dia kan. Begitu dia udah yakin bahwa lu ini pengemis buta, langkah berikutnya adalah lu nyari spiteng rumahnya, terus lu nyebur situ. Pleset. Iya, biar dia makin yakin bang. Biar misi kita ini berhasil. Gimana kan nggak? Iya, biar dia percaya kalau lu tuh pengemis buta. Nanti kalau dia udah yakin banget bahwa lu pengemis buta, langkah berikutnya nih, lu kan tadi dari Spiteng nih. Lu naik ke atas, lalu lu cari jalanan yang kira-kira banyak kontainer pada ngebut. Nah, lu diri di tengah situ. Ya kan buta, supaya dia makin tahu bahwa lu tuh itu buta. Nah, gimana? Nanti gua diam-diam akan ngambil motornya. Ini pasti berhasil ini. Kalau nggak berhasil, paling lu mati. Nah setelah nanti motor itu gue ambil, gue bawa pulang, nanti motor itu akan kita jual bang. Uang hasil jual motor itu akan kita pakai buat bayar utang negara. Gimana? Gue cinta Indonesia bang. Makanya ini kerjaan mulia ini. Gue tuh dulu bang pernah minjem duit ngutang sama orang yang galak banget. Astagfirullahaladzim. Ini orang galaknya bang, ampun. Kita baru ngeliat aja udah ngeri bang. Oh no. Itu matanya dia melotot. Udah gitu alisnya bang, alis matanya udah kayak jembatan Suramadu ternyata. Udah gitu nih orang kalau senyum nih buka mulut, giginya kuning, mana ada cabenya. Gue tanya, bang, lu kok muka lu bisa serem gini, gimana caranya? Nih kata dia, muka gue nih bisa serem gini karena gue setiap hari cuci muka pakai air kobokan. Pedas jadinya mukanya. Ini orang bang, saking galaknya, itu dia punya rumah nggak pernah dikunci. Bener. Handphonenya aja nih nggak pernah dikunci pakai password, nggak pernah pakai pagar gaib. Itu kalau kita nelfon dia tuh minimal nih, abis telepon kita kesurupan jin buang anak. Saking galaknya tuh. Itu orang bang, saking galaknya bang.
Dia kalau masuk ke rumah nih, lalu dia mencet remote AC, yang keluar salju. Enggak sekalian bang, itu dibalsemin aja kayak mumi. Emosi dia lama-lama. Ini orang bang, dia udah tua, tapi dia masih sehat. Iya karena galak itu setiap hari ngomel, jadi kayak olahraga kan. Katanya dia dulu lahir pas zaman pitung bagi rapot. Makanya galak begini. Terus gue bingung, ini orang apa VW kodok sebenarnya? Berisik banget soalnya beneran. Aduh, ya udah deh mas. Itu dulu ya. Nanti gue telepon lagi. Ini gue masih di jalan soalnya. Ini mau nganter ini marbot masjid beli toa. Iya. Nanti gue telepon lagi dah. Ayo bang ya. Ayo, assalamualaikum. Aduh, maafin mbak lama nih. Abang aku tadi telepon biasa. Udah kangen belum? Banyak penumpang aku mbak ditinggal telepon pada kangen. Kadang pada kebawa mimpi gitu. Mimpinya sawan lagi sampai kesurupan. Maafin mbak ya jadi lama ya. Kita lanjut jalan lagi ya. Sama di ini mbak, di taksi online aku ini biasanya aku tuh ngehibur penumpang aku buat nyanyi 1-2 lagu mbak. Jadi aku tuh sebenarnya dulu bisa nyanyi. Karena aku tuh pernah ikut lomba. Aku juara 1 ini olah vokal. Nama lombanya itu Tarik Tambang Janda Anak 1. Nah jadi suara aku bagus. Tarik Tambang butuh olah vokal mbak. 1, 2, 3. Jadi saking teriak-teriak jadi suara aku bagus gitu. Nah aku mau nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Buat ngehibur mbak nih sambil kita jalan nih mbak. No! Ini lagu kenangan aku sama mantan aku mbak. Jadi nanti dihayati betul-betul biasanya aku nyanyi. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan. Improvisasi. Kenalah kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Pakai hati. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Improv. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku mbak. Ayo nyanyi sama-sama mbak. Pakai ayo mbak. Aduh mana nggak hafal ini lagunya nih ya. Nggak hafal ini lagunya nih. Aduh besok harus hafalin dulu mbak. Ini juga tadi statement gitarnya kurang pas ini. Nggak pas sama karakter vokal aku. Kata teman-teman aku gini mbak. Kata teman-teman aku tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu selain lagu Arab. Kata teman-teman aku gitu. Makanya kalau balik kan hidung aku kan udah kayak setelan orang Arab. Kayak ini ontak Timur Tengah. Gitu. Makanya aku tuh lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab. Ya aku mau nyanyi lagu Arab nggak apa ya? Sekarang. صلي على رسول محمد سر العلا يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين للجروح ختما أولا والأنبياء والمرسلين للجروح ختما أولا يا ربنا نور قلبنا بنور قرآن
لنا بدرسنا قراءة تراثنا وافتح لنا بدرسنا قراءة تراثنا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين للغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين للغر ختما أولا بفضل الأنبياء لنا وأياما تنا وارزق بفضل الأنبياء لنا وأياما تنا واثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا واسبق به إيماننا دنيا وأخرى كاملا يا رب صل على رسول محمد سر العلا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين للنور ختما أولا والأنبياء والمرسلين للنور ختما أولا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, maaf lama ya, Mbak ya. Aku minum dulu nih. Aduh, capek juga ternyata sholawatan ini. Gimana, Mbak? Enakan yang awal apa yang tadi kedua? Yang kedua ya. Kalau yang awal kayak apa, Mbak, nilainya tuh? Kalau kata Mas Anang, aku sih no. Aku sih tahu ya. Kalau yang kedua apa? Yes banget. Alhamdulillah ya. Ke babak semifinal. Langsung grand final ya. Alhamdulillah. Berarti Mbak ini termasuk orang yang suka sama sholawatan. Kalau denger sholawat tuh gak kebakar, Mbak. Ada yang kebakar gitu. Setan berarti. Kepanas gitu. Kepanas. Bener. Alhamdulillah. Lanjut jalan, Mbak ya. Iya. Mbak, kemarin tahun baru kemana? Tahun baruan aja sih sama temen. Keluar malam ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Sama teman apa sama pacar? Teman ya. Aku udah mau cemburu tadi. Itu kemarin aku lihat liputan di daerah Jakarta tuh macet parah, Mbak. Semalam tahun baru. Jakarta kan emang pusat kota ya, jadi memang macet. Oh, pada kesana semua sih ya. Ini daripada pada macet tuh, aku sih saranin Mbak tuh kalau malam tahun baru tuh lebih baik diam aja, Mbak. Atau selamanya kamu lebih baik diam aja. Kenapa tuh? Diam aja di hati aku. Atau selamanya kamu lebih baik diam aja. Kenapa tuh? Diam aja di hati aku. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Fitri, aku mau ngaku nih sebetulnya. Aku tuh sebetulnya anak presiden, Mbak. Masa? Iya, aku anak presiden Jokowi. Presiden yang laki-laki adanya Kaisang, terus satu lagi Gibran. Oh, Mbak tahu ya, ketahuan bohongnya tuh. Ketahuan bohongnya tuh. Aduh.
Bercanda, Mbak. Aku tuh sebenarnya yatim piatu, Mbak. Ayah aku udah meninggal tahun 2021. Udah lama ibu aku meninggal. Jadi yang ditelepon tadi itu bener sebenarnya. Jadi ayah sama ibu tuh bedanya 15 hari. Nah, ayah meninggal, terus ibu meninggal 15 hari kemudian. Gitu. Jadi kayak apa? Kalau yang ini percaya nggak? Aku yatim piatu. Percaya ya. Kamu baru percaya di saat aku udah mulai sayang. Kalau yang ini percaya nggak? Aku yatim piatu. Percaya ya. Kamu baru percaya di saat aku udah mulai sayang. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Fitri, ini sebelumnya aku mau minta maaf dengan sangat. Jadi dari tadi awal masuk Mbak ke pintu belakang ya, yang aku bilang kursinya kotor, kena apa tuh tadi? Kena paku bumi ya. Itu sebenarnya enggak, dan tadi jadi duduk di depan, terus akhirnya Mbak dengerin aku teleponan ngawur ya. Itu sama abang aku, lalu dengerin aku nyanyi fals ya. Emangnya pasti jijik banget pasti. Terus sampai dengerin sholawat. Terus sebetulnya Mbak Fit itu bukan lagi naik taksi online, tapi lagi aku kerjain di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Kalau Mbak lihat sini ada kamera, Mbak. Lihat nggak? Nah, ini satu kamera ini kita direkam sama satu di sana, satu lagi. Ya Allah. Jadi semua aktivitas kita tadi direkam sama kedua kamera ini. For real? Serius, Mbak. Jadi aku mau minta izin nih sebelumnya. Boleh nggak kalau video-video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh. Boleh ya. Kalau video kan ditayangin, kalau kamunya disayangin. Gitu ya. Sama aku mau minta izin berhenti ya. Iya boleh. Aku mau ngelamar so. Enggak, mau ada aku omongin gitu. Buat masa depan kita di kelak. Apa lagi ya. Berhenti dulu ya, Mbak ya. Iya boleh. Jadi gini Mbak, semua orang yang kena prank di channel YouTube aku, yang pertama itu naik taksi online nanti gratis. Jadi Mbak Fitri nggak harus bayar lagi. Sama aku ada bingkisan, ini kenang-kenangan dari channel YouTube aku buat Mbak Fitri. Walaupun isinya nggak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa jadi Makasih ucapan terima banyak. kasih aku buat Mbak Fitri. Aku boleh minta Instagram? Iya boleh. Boleh ya. Nama Instagramnya, makasih banyak. iya. Namanya siapa Mbak? Fitri? Fitri R. Aku agak cadel ya. Sama aku juga. Fitri R. Oh Fitri R ya. Iya. Oh ini. SDYNTI. Ini yang bajunya merah ini. Iya. Aku follow Mbak ya. Iya boleh. Nanti minta tolong diterima lamarannya. Kenapa jadi ke situ-situ? Aku mau nanya dong, tadi kesan-kesannya gimana? Wah, Masya Allah. Di awal aku sebetulnya agak bingung gitu ya. Ini apa gitu? Ini apa ini? Aku salah masuk. Salah masuk gimana nih? Taksi online apa gimana gitu. Karena sempet denger yang apa nyopet motor itu. Nyopet motor. Itu kayak Takut gak sih Mbak? aku takut masuk berita. Sangkanya kamu komplotan ya? Iya komplotan gitu. Iya. Tapi Masya Allah pas dengar salawatnya menyentuh hati. Alhamdulillah, itu memang fungsinya sholawat itu bisa membuat hati-hati yang tadinya keras kita jadi lunak Mbak. Nah, di dalamnya ada nama Nabi Muhammad SAW kan gitu. Nah, kita lanjut jalan, ya aku anterin nih sebentar lagi mau sampai kan ya. Iya. Aku anterin sampai tempat tujuan. Makasih banyak. Sampai pelaminan masih lama. Mbak Fitri, Iya. ini kan namanya Fitri ya? Lahirnya berarti pas saat Idul Fitri? Bukan. Bukan. Ceritanya gimana bisa nama Fitri? Itu tuh jadi mama aku dulu kan aku punya nenek ya. Punya nenek. Nah, nenek aku tuh pengen nama aku Raisem. Raisem? Raisem. Karena nenek aku namanya Wasem. Nah, Wasem. jadi supaya dekat lah Raisem. Raisem. Gitu. Raisem ini maknanya apa ya? Raisem tuh kan nama bapakku Rason ya. Jadi Rason Wasem gitu. Waduh, rumit sekali namanya nih. Raisem gitu ya. Raisem. Raisem. Nah, terus mama aku tuh nangis ke bapaknya gitu, ke kakek aku. Papa masa anak mama ini anak aku namanya Raisem. Tidak milenial nih namanya. Katanya harus ada RR-nya. Oh, harus ada R-nya. Jadi ya udah deh Fitri aja, katanya Fitri aja Fitri. Jadi Fitri akhirnya. yang penting ada R-nya tapi udah gede gak bisa ngomong huruf R. Oh iya bener, kita sama-sama cadel Mbak. Aku juga nggak bisa fase ngomong R gitu. Gak pasti gitu ya. Untung nggak Raisem ya. Gak Raisem. Lebih susah lagi tuh. susah. Depannya R soalnya. Pas kenalan namanya siapa? Raisem. Raisem. Langsung yang kenalan bingung gitu. Saya terima nikahnya Raisem. Wah susah. Kalau Fitri enak nih. Masih ya. Alhamdulillah ya. Kok ini unik sekali ceritanya.
Mbak Fitri ini sekolahnya di Karawang juga? Atau pernah kemana gitu sekolah? Aku sih S1, S2 di Karawang semua. Karawang semua? Tapi sempet ketukeran pelajar ke Thailand. Ke Thailand? Iya. Berapa lama di sana? Kalau pas S1 itu hampir setahun, tapi kalau S2 sebentar sih. Kalau 1 tahun di Thailand berarti kamu bisa ngomong Thailand tuh. Aku coba kenalan di sini Perkenalan dengan ya? bahasa Thailand. Oke. Gimana bahasa Thailand? Bismillahirrahmanirrahim. Sadik katakan Chanca Fitri Rasdayanti Chan Ayu 13 ปี Chan Maja Karawang. Kapten. Susah, gak bisa ngikutin. Langsung nyerah aku udah. Itu bahasanya susah banget ya. Tapi emang kalau kita mau bisa satu bahasa harus tinggal di satu daerah itu sih. Aku sebenarnya juga nggak belajar secara yang kayak bener-bener kursus gitu karena sehari-hari. Sehari-hari aja. Oke deh, makasih Mbak. Mbak Fitri ini sudah deket. Sebelumnya aku ucapin makasih banyak karena sudah nggak marah-marah di prank aku, dan alhamdulillah tadi juga bertukar wawasan ya. Aku jadi bisa dengar bahasa Thailand langsung gitu. Emang belum pernah ada yang kayak gitu. Ini nanti di mana? Di Sana. sana ya. Aku muter dulu sih. Bentar. Aku juga makasih nih. Iya, masih banyak nanti sambung-sambung di DM Instagram ya. Iya boleh. Mudah-mudahan jadi saudara terus. Kalau ada apa-apa kontak aku aja. Nah, kalau bisa jadi suami kan. Waduh. Situ lagi ya Allah. Nggak selesai prank ini ya. Masih berlanjut. Masih berlanjut terus ya. Suka keceplosan kan terlalu terlatih saya. Di mana Mbak? Nah di sini. Di sini ya. Iya. Banyak motor Mbak. Buka showroom apa? Bisnis. Bisnis samping. Masih banyak Mbak Fitri. Ya, Masya Hati-hati di Allah, jalan. Ya. Aku langsung pamit ya. Makasih banyak. Ya. Iya. Hati-hati. Makasih ya, Pak. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Mbak. Aku dipanggil Bapak, guys. Oke, teman-teman semua. Itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Fitri. Wah, cantik banget dan dia apa? Smart banget, cerdas banget. Sampai bisa bahasa Thailand tadi. Pocing pangcing. Wah, aku nggak bisa guys. Oke, jangan lupa kalian tonton video-video yang lain ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.